Sudahkah kita yakin akan ketentuan-ketentuan Allah tersebut? Allah adalah Maha Pemberi dan Allah tidak pernah menerima. Maka kalau kita ingin mewadahi satu tingkat lagi di mana kita bisa menerima kehidupan adalah tingkat awal, dan tingkat kedua kita bisa menerima kejadian dengan penuh syukur dan terima kasih serta penuh kesadaran. Itulah tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah kita bisa memberi. Maka apabila seorang manusia telah dapat memberi kepada sesama, memberi kepada dirinya, memberi kepada sesamanya, maka ia telah mewadahi sifat Allah itu sendiri. Itulah yang disebut manusia mulia. Memberi itu bukan hanya uang atau materi. Banyak yang kita bisa berikan. Cara berpikir kita, tenaga kita, perasaan kita, harta benda kita. Apabila mampu kita berikan hal tersebut kepada sesamanya, itulah manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Itulah manusia yang telah mewadahi, manusia yang telah yakin pada Allah dan mewadahi sifat Allah, sehingga kita saling mengingatkan, saling mencontohkan apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini Allah yang maha besar, yang maha kuasa, lantas perbuatan kita tidak seperti sifat-sifat Allah tersebut, lalu untuk apa kita yakin kepada Allah? Kita yakin kepada Allah agar diri kita kuat, mapan, dan tidak takut, tidak was-was. Maka banyak orang setelah masuk ke dalam dunia agama, mulai meyakini diri kepada Allah, maka mereka mengatakan diri saya lebih tenang, lebih tentram. Disambung lagi dengan sebuah ayat di Al-Quran, apabila engkau menyebut namaku, nama Allah, akan tentramlah hati. Inilah pandangan manusia, di mana menurut penelitian abang selama ini, ketika kita menyebut nama Allah, kita meyakini Allah itu siapa dan bagaimana Allah dapat menolong kita, dan kita meyakini kekuasaan Allah yang sangat-sangat luar biasa, maka kita bukan menjadi tenang, melainkan kewaswasan, kekhawatiran, ketakutan kita, beban yang kita rasakan mulai tidak terasa atau mulai berkurang. Nah, apabila rasa was-was, takut, bingung, khawatir mulai berkurang, maka dampak yang akan kita rasakan adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman. Dengan demikian berarti apabila manusia yang yakin kepada Tuhan, kepada Allah ini, otomatis rasa khawatir, was-was itu akan sirna. Sedangkan kita manusia tidak luput daripada rasa itu. Kekhawatiran, kewaswasan, kebingungan, ketakutan menghadapi hari ini dan hari esok. Maka Allah selalu ingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, melalui Al-Quran, bahwa ada kekuatan Allah yang selalu akan menolong kita, selalu akan mendampingi kita. Maka kapan kita bisa meraih kesana? Ini adalah sebuah kebahagiaan untuk kita. Kita repot dan bingung mengenai surga dan neraka. Kita bingung atau kita bersusah payah selalu mencari pahala untuk menjadi bekal kita dan untuk menjadi bekal nanti setelah mati, yaitu pahala untuk bekal kita ke surga. Sedangkan banyak esensi lain yang kita tinggalkan. Kita berbicara yang sangat mudah, yang tidak bertele-tele. Kita tahu surga adalah tempat-tempat orang bahagia, tempat orang-orang yang terpenuhi, tempat orang-orang yang selalu berceria, tempat yang indah, tempat yang nyaman. Juga kita kembali pada neraka, ada tempat orang-orang yang disiksa,
tempat orang-orang yang tersiksa. Kenapa ada surga dan neraka? Maka kita kembali kepada dunia, bahwa surga dan neraka itu jelas berawal dan berakibat dari kehidupan duniawi ini. Maka barang siapa orang di dalam dunia ini yang mengikuti perintah Allah melalui Rasulnya, melalui kitabnya, maka orang-orang tersebut akan bahagia, akan senang, akan tercukupi, karena ia mempunyai keyakinan dan sadar akan siapa dirinya. Jangan kita berpikir biarlah kita susah di dunia ini, tapi nanti akan senang di akhirat. Ini pendapat yang keliru. Ini pendapat yang membodohi. Bagaimana kalau kita susah di dunia ini akan mencapai surga, tempat yang nikmat di akhirat? Ini adalah pembodohan. Apabila di dunia ini ia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, ia siap menerima keadaan yang ada, ia bisa mensyukuri keadaannya, ia bisa saling memberi, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga. Karena kesenangan yang abang maksud bukanlah materi. Walaupun kita dalam duniawi terlihat miskin oleh orang lain, terlihat kekurangan, tapi apabila diri kita pada saat itu sadar siapa diri kita, maka tidak ada kemiskinan itu. Abang mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa, yang dalam arti kata pagi makan, siang belum tentu makan, hari ini makan, besok belum tentu bisa makan. Rumah kontrak yang setiap tahun bisa diusir apabila tidak bisa membayar. Penderitaan yang abang lewati cukup, namun pada saat itu Allah memberikan kekuatan kepada abang. Di mana kesulitan itu datang, kemiskinan itu hadir dalam diri abang dan keluarga, demi Allah abang merasakan sebuah kebahagiaan. Abang tidak memikirkan kesulitan itu. Abang hanya berpikir besok Allah akan menolong saya, besok lagi Allah akan menolong saya. Dan abang selalu optimis, dan abang selalu berpikiran positif, karena abang yakin Allah pasti akan menolong abang. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa dengan susah di dunia ini lantas kita ibadah yang rajin hanya untuk bekal di akhirat nanti. Tidak akan mungkin. Ini pernyataan mustahil. Lain halnya apabila kita menderita kesulitan, kemiskinan, namun kita tetap tegar, tetap bersyukur, tetap bahagia di atas keadaan yang ada, maka otomatis orang-orang inilah yang penuh kebahagiaannya. Dan ketika beliau mati nanti, maka orang-orang ini akan diberikan bonus oleh Allah, yaitu kebahagiaan yang lebih. Dalam bahasa yang lebih umum adalah surga. Namun apabila di dunia ini ia penuh dengan siksa, baik si miskin kaya, baik si mampu maupun yang tidak mampu, baik rakyat kecil maupun pejabat, apabila dalam hidupnya penuh dengan siksa, maka otomatis begitu mereka mati, Allah berikan bonus juga pada mereka, yaitu siksa yang lebih. Dengan kata lain yang umum adalah neraka jahanam. Nah, coba bayangkan dalam kehidupan kita, dengan kita merasa siksa atau merasa beban dalam hidup ini 1 jam saja dalam hidup yang normal. Alangkah beratnya hidup itu, alangkah tidak nyamannya hidup itu, penuh gejolak, penuh emosi, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, dan penuh amarah. 1 jam saja kita merasa siksa, itu sudah membuat penderitaan buat kita. Bayangkan kalau 1 hari dalam 24 jam dipotong tidurnya, andai kata lagi 15 jam, atau separuh dari 1 hari 12 jam ia merasakan siksa dan siksa. Inilah penderitaan. Dan memang uniknya manusia ini,
siksa yang dia rasakan dapat ditutupi oleh mereka, dapat diselimuti oleh mereka, sehingga siksa ini akan bertambah dan bertambah tanpa mereka sadari. Malah sebaliknya mereka merasa terlindungi dalam bisa menutupi dan menyelimuti siksa itu. Apakah siksa itu? Menurut abang adalah siksa itu segala hal yang menyangkut siksa, di mana kita tidak nyaman, di mana ada rasa takut, di mana rasa kekhawatiran, itu adalah siksa. Maka Allah memberikan aturan-aturan hidup kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim, di mana Allah memberikan aturan-aturan dan tata cara hidup. Maka barang siapa yang melanggar aturan itu, Allah tidak akan marah dengannya, Allah tidak akan mengazab dirinya, tapi kita akan mengazab diri kita sendiri. Kita telah menganiaya diri kita sendiri. Setiap aturan yang Allah berikan apabila kita langgar adalah hal-hal yang menganiaya, merusak, membodohi diri kita sendiri. Nah, dengan demikian Al-Quran diturunkan Allah ke dunia ini, dan agama-agama lain diturunkan oleh Allah ke dunia ini melalui para utusan-utusannya. Allah hanya ingin agar manusia itu senang. Nah, untuk senang, pakailah aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Maka barang siapa yang menganiaya dirinya, merusak dirinya, membodohi dirinya, mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyiksa dirinya sendiri, orang-orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Maka seluruh larangan Allah dalam agama apapun, terutama dalam Islam, intisarinya adalah jangan kamu aniaya, jangan kamu siksa, jangan kamu kotori, jangan kamu bodohi dirimu sendiri. Coba bayangkan kalau kita kesal dengan seseorang, kita iri dengan seseorang, maka diri kita akan menjadi siksa, diri kita akan menderita. Kita benci kepada orang lain, diri kita menjadi mempunyai beban dan siksa. Beban dan siksa. Ya Tuhan, berikan kami